Jakarta merupakan ibu kota dari negara Indonesia. Sejak zaman dahulu kala, kota yang berlokasi di bagian barat laut Pulau Jawa ini telah dikenal sebagai kota pelabuhan yang ramai. Selain berperan sebagai pusat pemerintahan, kota Jakarta juga merupakan pusat perekonomian dari negara kita. Hal ini menyebabkan terjadinya pemusatan penduduk di kota ini. Penghuni kota Jakarta berkisar dari berbagai macam kalangan, baik dari penghuni yang sudah lama tinggal di Jakarta sebagai penduduk tetap, maupun pengunjung dari luar kota dan luar negeri sebagai penduduk sementara. Kedua jenis penduduk ini menyusun keseluruhan dari kepadatan penduduk kota Jakarta sejumlah 15.212 jiwa per kilometer persegi. Dengan nilai tersebut, Jakarta merupakan salah satu kota terpadat di dunia. Setiap tahunnya, pembangunan tempat tinggal, perkantoran, dan pusat bisnis untuk memenuhi kebutuhan penduduk membuat jumlah lahan bebas di kota Jakarta semakin kecil. Terbatasnya lahan bebas ini membuat pembangunan infrastruktur di kota Jakarta semakin susah untuk dilakukan. Pembebasan lahan sendiri sulit untuk dilakukan mengingat banyaknya gedung-gedung besar di Jakarta dan lahan yang digunakan sebagai pemukiman penduduk baik secara legal maupun ilegal. Semakin sedikitnya lahan yang tersedia, semakin menghambat proses pembangunan di Jakarta. Pembangunan yang paling terhambat adalah pembangunan yang menggunakan lahan dengan jumlah yang banyak, yaitu pembangunan jalan. Hampir tidak ada lagi lahan di Jakarta yang belum dibangun properti. Oleh karena itu, pembangunan jalan di Jakarta memerlukan waktu yang lama dikarenakan negosiasi yang dilakukan untuk pembebasan lahan. Pertumbuhan jumlah penduduk Jakarta yang tinggi memperparah permasalahan yang muncul. Pada tahun 2010, jumlah penduduk di kota Jakarta mencapai angka 9.786.590 jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 14.750 jiwa per kilometer persegi. Di tahun 2014, jumlah penduduk di kota Jakarta mencapai 10.753.010 jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 15.415 jiwa per kilometer persegi. Dalam periode 4 tahun, terlihat peningkatan yang terjadi sebanyak 288.720 jiwa pada kota yang luasnya tidak bertambah. Permasalahan kurangnya lahan dan peningkatan jumlah penduduk ini pada akhirnya akan menimbulkan salah satu permasalahan umum di kota metropolitan lainnya, yaitu macet. Kemacetan di Jakarta sudah mencapai tahap yang kritis. Masalah ini timbul diakibatkan timpangnya pertumbuhan jalan jika dibandingkan dengan pertumbuhan kendaraan. Pada tahun 2011, jumlah kendaraan di Jakarta terhitung lebih dari 13 juta. Pada 2012, jumlah kendaraan di Jakarta terus meningkat hingga lebih dari 14 di Jakarta diperhitungkan lebih dari 1 juta unit tiap tahunnya. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan pribadi yaitu motor dan mobil. Kendaraan pribadi pada umumnya lebih tidak efisien dalam menggunakan jalan sehingga jumlah kendaraan pada suatu tempat cenderung meningkat. Hal ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan macet yang akut di kota Jakarta. Dalam upaya menanggulangi kemacetan, pemerintah kota Jakarta telah menerapkan beberapa metode. Salah satunya adalah penerapan jalur 3-in-1 di jalan-jalan tertentu. 3-in-1 adalah regulasi yang mengatur di mana mobil harus memiliki minimal 3 penumpang. Pada awalnya jalur 3-in-1 dapat mengurangi kemacetan. Namun seiring berjalannya waktu, 3-in-1 disiasati oleh pengguna dengan menyewa joki di tepi jalan. Selain itu, pemerintah juga melakukan pembangunan busway dan armada bus Transjakarta. Walaupun busway terlihat hampir penuh setiap saat, busway sendiri tidak berhasil mengurangi kemacetan yang terjadi karena jumlah pemilik kendaraan pribadi yang memilih untuk menggunakan busway masih sangat kecil jumlahnya.
Busway sendiri digunakan oleh orang yang telah biasa menggunakan transportasi umum. Selain itu, pemerintah juga melakukan pembenahan sarana transportasi umum. Langkah ini menuai permasalahan yang sama dengan pembangunan busway, yaitu tidak tepatnya sasaran pengguna. Agar penerapan dari metode-metode tersebut dapat menjadi efektif, maka pemerintah perlu menerapkan electronic road pricing atau yang lebih dikenal dengan istilah ERP. Dalam implementasi ERP, terdapat dua komponen utama yang menyusun fungsi dasar dari sistem ini, yaitu perangkat komunikasi OBU yang diletakkan pada mobil pengguna, dan perangkat komunikasi yang diletakkan pada sebuah gate atau yang dikenal dengan istilah gantry. Lalu skenario yang akan terjadi ketika dua komponen itu telah terpasang adalah mobil yang ingin menggunakan jalur ERP akan mendekati gantry. Setelah mobil memasuki daerah komunikasi gantry, maka secara otomatis OBU akan mengirimkan sinyal kepada gantry. Sinyal ini lalu akan diproses oleh gantry yang kemudian mengirimkan umpan balik berupa sinyal untuk melakukan permintaan pembayaran sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Setelah mobil melalui gantry yang terpasang, maka pembayaran telah selesai dilakukan. Proses komunikasi antara OBU dan gantry ini terjadi pada kecepatan mobil bergerak, sehingga tidak akan mengganggu arus lalu lintas dan mengurangi kemacetan yang terjadi. Tarif yang dibayarkan oleh pengguna ERP sendiri berubah sesuai dengan arus lalu lintas di jalan tersebut pada jam-jam tertentu. Pada jam-jam puncak, maka tarif yang dibayarkan oleh pengguna ERP akan semakin tinggi. Seperti yang terlihat pada tarif di jam 9 pagi dan 5 sore, harga yang dibayarkan adalah paling tinggi. Hal ini terjadi karena pada jam tersebut merupakan jam puncak lalu lintas, di mana merupakan jam masuk kerja dan pulang kerja. Dengan pembagian harga ERP, maka diharapkan kemacetan-kemacetan yang terjadi pada jam-jam puncak dapat dikurangi. Bagi pengguna jalan yang tidak ingin membayar tarif ERP yang mahal, maka mereka dapat menggunakan alternatif yang lain seperti menggunakan jalur alternatif, menggunakan kereta listrik, menggunakan bus, berjalan kaki, atau menunggu hingga tarif ERP menjadi murah pada jam normal. Tanpa ERP, alternatif-alternatif ini akan ditinggalkan karena sebagian besar pengguna jalan akan memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi yang berakibat penuhnya jalan-jalan yang tersedia dan menimbulkan kemacetan di Jakarta. Setelah implementasi ERP, maka persebaran pengguna jalan akan menjadi lebih merata di antara pilihan-pilihan yang tersedia. Volume kendaraan pribadi yang berada di jalan pada waktu yang sama akan berkurang, sehingga kemacetan menjadi semakin jarang terjadi. ERP sendiri lebih berperan sebagai roda penggerak. Tanpa didukung oleh alternatif transportasi lain yang memadai, manfaat dari ERP tidak akan dirasakan maksimal. Apabila alternatif transportasi lain telah didukung dengan baik, maka ERP dapat menjaga agar jalan-jalan bebas dari macet.